Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Rabbi warahmatullahi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Nur Hadi selaku Kepala SMA Negeri 1 Pegadon, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Pegadon. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segenap rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita semua dapat berada di dalam ruangan ini dalam kegiatan aksi nyata berbagi budaya positif dalam kegiatan pendidikan calon guru penggerak. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, di sini kita sebelum memulai acara pada diseminasi aksi nyata budaya positif, acara yang pertama kita awali dengan pembacaan basmalah. Marilah sama-sama kita awali acara dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pegadon kepada beliau Bapak Nur Hadi SPD MPD, dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan Bu Erna yang saya hormati, calon guru penggerak, kemudian juga dua guru penggerak yang sudah berjalan proses ketiga malahan. Kita punya kekuatan guru penggerak 1, 2, 3, 4, 5 yang sudah berproses, akan juga ada 2, Pak Irul, Bu Firly, kemudian Pak Rik, Bu Erna, Pak Yongki, dan Pak Nurholis dan Pak Eko. Jadi itu kan punya kekuatan. Mudah-mudahan dengan nanti prosesnya masing-masing guru penggerak ini semakin memperkuat dan meningkatkan kompetensi. Kami tidak ingin yang terjadi di sekolah lain di luar sana. Jadi guru penggerak giat maksimal, kemudian juga kekuatan semuanya muncul ketika proses diklat. Begitu aksi nyata terakhir lokal 7 atau istilahnya panen raya terus drop. Saya nggak ingin jadi itu. Jadi banyak kepala sekolah yang saling komunikasi bagaimana guru penggerak ini, bagaimana guru penggerak yang sudah lulus. Nah ini tujuan pemerintah kan jelas bahwasanya dengan mencetak guru penggerak nantinya akan tercetak penindasan ke guru sekitar. Jadi kalau bisa dibayangkan satu guru penggerak menggandeng 4 guru lagi untuk menyesuaikan dengan perubahan yang ada, dengan contoh teladan dirinya sebagai guru penggerak, atau otomatis 5 kali 4 20 guru. Insya Allah sudah menjadi kekuatan desa Pegadon untuk sudah bertahan. Nah terus terang regulasi perubahan ini terjadi di 2 tahun terakhir dan tidak mudah mengubah sistem budaya dalam seseorang. Yang bisa mengubah adalah dirinya sendiri. Kita hanya sebatas berusaha untuk mengarahkan perubahan. Sudah hukum alam sejak zaman Nabi, dan juga mungkin Pak Irul bisa nanti menjelaskan dan tidak ingat mungkin ayat atau mungkin hadis bahwa siapapun yang bisa mengubah dirinya adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Ini satu poin penting sehingga SMA Pegadon lebih-lebih sudah berusaha penggerak ini menjadi bagian yang penting. Kalau gurunya berubah, otomatis siswa berubah. Ini guru lah berubah, ya siswa lah berubah. Nah ini kita sudah berusaha untuk melakukan istilahnya transformasi perubahan yang besar di sekolah kita. Salah satunya melalui guru penggerak. Kita sudah berusaha maksimal melalui sekolah penggerak. Kita sudah berjalan dan sekarang diperkuat dengan guru penggerak. Maka mohon dengan hari ini Bu Erna melakukan berbagi aksi nyata positif, berbagi lebih baik budaya positif. Mudah-mudahan budaya positif Bu Erna nanti
terbawa juga oleh Yuda, Yatri, dan yang lain. Jangan sampai teman-teman yang sudah PPG juga demikian, PPG Lampung yang mandek semangat dulu gitu, jangan sampai ya, PPG semangat, PPG tetap semangat gitu, jangan sampai kebalikan, sama juga dengan guru penggerak. Kemudian yang terakhir, aktivitas di PPGP benar-benar terkonek dengan SIM PKB, terkonek dengan Dapodik, maka semakin sering dengan buka aktivitas di PMM, maka akan positif sekolah kita. Ya, saya berulang-ulang menyampaikan untuk selalu buka minimal 1 hari 1 topik lah. Jadi soal apa kalau mau topik aja selesai. Minimal 1 hari 1 lah, itu nanti bisa mengurangi subtopik dari topik yang ada. Karena kita terakhir menghapus panjenengan itu sudah lama sekali. Maka mohon budaya positif Bu Etna nanti bisa diperhatikan, terus segera buat aksi nyata. Ya, apapun yang ada di PMM dan juga dari teladan para guru penggerak yang sudah lulus bisa jadi contoh, ya, contoh dalam pembelajaran. Kami nggak ingin justru ada guru penggerak kondisi sekolah tidak kondusif. Ya memang regulasinya seperti ini. Jadi beda dengan dulu ada IK, IP, IN, NN. Nah, sekarang kan hanya pilihan yang lolos dan waktunya cukup panjang. Kalau dulu hanya 4 hari selesai, langsung diterapkan. Oh ini kan enggak. Nah, maka mohon yang belum juga beroptimislah untuk masuk ke penggerak. Waktu ini kok aku jadi pengawas dan pasal terjadi. Kemudian tujuan kita mengubah diri dulu, ubah diri untuk lebih baik, transformasi ke bagaimana kita melayani anak. Bukan bonusnya jadi pengawas ya, itu syukur alhamdulillah. Sebab hukum Allah tidak akan mengkhianati proses. Apapun niat tulus panjenengan, kalau diawali dengan keikhlasan istiqomah, mesti akan jalan. Jadi ngerti-ngerti kok ono regulasi yang menguntungkan itu. Jadi 5 menit saya bercerita sedikit, sesuai 5 menit. Bukan Pak, monggo. Jadi dulu ketika saya aktif di Buja pun sama. Jadi saya masih untuk guru baru, karena aktif di kampus, masuk Buja, alhamdulillah dibikin kesempatan langsung. Pak Nur Jakarta belum murah itu. Jadi waktu itu kan KPK, Buja kan nekat Pak Wadio. Kalau itu korban paling nekat, apapun diambil. Jadi zaman KPK, zaman LSBI itu semuanya nekat. Seperti tabrak saya urusan isolasi sembuh. Nah, saya pun juga mengambil filosofi Pak Wadio. Ojo menolak tugas. Selama mau bisa belajar, ikuti. Itu prinsip Pak Wadio. Tak pakai. Jadi kegiatan Jakarta harus menyiapkan. Waktu itu PPT masih sangat jarang yang menguasai. Di luar guru TK. Jadi saya guru Indonesia. Saya diminta ikut Jakarta masalah bahan ajar modul bahan media ajar. Gelem aku sinau kalau saya SMK Mas Agus, teman saya di Sportjo. Sinau rong didorong bumi, aku yang SMK Binus yang di Petesek. Jadi sinau PPT, sinau PowerPoint. Udah blok sinau itu. Maka boleh lolos. Jadi lolos dari situ seleksi lagi 2007-2008 akhir itu sudah masuk jadi fasilitator. Padahal PNS saya 2008, CPNS saya 2007. Kalau nekatan dan Gusti Allah memang memberikan sesuatu, saya tidak berpikir dapat apa, yang penting aku isolasi mau berbagi. Itu hanya sampel, bukan saya takabur, saya sombong, bukan, tapi contoh yang sudah saya jalani. Tinggal Cina, tinggal istri di rumah sudah menjadi kebiasaan. Jadi bocah-bocah wis ora tau urusi. Messi nong ora terserah. Aku hanya menyampaikan ayah seperti ini. Terserah kamu jadi apa. Itu kok kalimat saya pada kedua anak saya. Saya tidak pernah dampingi nyinauni lah tahu belas.
Itu. Jadi kalau kita istiqomah, kita maksimal, insya Allah Allah berikan jalan dan alhamdulillah dipermudah regulasinya. Jadi perubahan-perubahan regulasi pas kebetulan menguntungkan tahun-tahun saya. Sampai akhirnya kegiatan di pusat menjadi portofolio ketika ada beberapa sekolah-sekolah. Itu contoh. Jadi praktik baik yang saya lakukan waktu itu kan belum seperti sekarang ada PNM, tapi di-handle di manajemen oleh masing-masing personal. Jadi jenengan pun juga kalau tidak mau ke PNM, di laptop jenengan sudah ada file khusus aktivitas jenengan. Buat video, buat media, buat apa disimpan di itu. Suatu saat nanti bisa digunakan. Nah, cuma era ini pasca pandemi kelihatannya lomba-lomba guru pesta dan sebagainya yang di Jawa Tengah tidak ada, justru di GTK yang ada. Kemarin kan ada, saya tidak tahu Pak Iro datang nggak? Yang GTK, yang prestasi itu, enggak. Katanya hanya Bu Isi sebenarnya, Bu Isi datang. Itu contoh. Jadi aktivitas yang sudah dilakukan direkod, simpan. Itu jadi senjata untuk dengan memuncak lebih tinggi lagi. Nah, besok Pak Iro ujian kompetensi ke pengawas. Hal-hal positif Pak Iro itu ada di rekod di file. Bu Fili juga demikian, sudah lulus uji kompetensi. Bu Fili hanya kesandung satu, belum pernah di waka. Bu Fili kurang satu poin, belum lulus di waka. Nah, Pak Iro kesandungnya apa? Belum uji kompetensi. Jadi ini saya nggak bisa ikut. Sebenarnya saya juga pengen ke pengawas. Dan saya bukan belum bergerak. Kan saya belum bergerak. Saya baru bisa bergerak setelah besok. Enggak, saya selesai 4 tahun belum setelah bergerak langsung dapat sertifikat belum bergerak. Aneh di situ. Otomatis saya dapat sertifikat belum bergerak. Baru bisa ikut tes pengawas. Misalnya minimal kepala sekolah atau pakar kurikulum atau wakal minimal 4 tahun. Nah, itu harus dimiliki. Nah, itu regulasi sekarang seperti itu, menguntungkan belum bergerak, jujur itu. Nah, yang wacana ke depan adalah sampai 2025 guru penggerak yang sudah dilantik menjadi pengawas di kepala sekolah itu aman. Tapi yang belum dilantik itu yang nanti semoga ada regulasi yang menguntungkan lagi. Belum tahu juga. Ya, Bobo Anies, Bobo Ganjar, Bobo Prabowo nanti ada. Nah, kita nggak tahu semuanya akan seperti apa. Tapi istiqomahlah jalan itu. Jalan dulu, insya Allah memberikan jalan untuk dengan istiqomah itu nanti hasilnya apa kita nggak tahu semua. Ya, rezeki kadang-kadang datang dari kita sangka. Pak Iro udah buktikan, Pak, tolong mesin gonku. Ini rezeki nggak bisa kosong kan? Itu contoh lain yang Allah berikan. Jadi kita nggak pernah menyangka. Selama kita aktif orang mengenal. Dan sekarang teman-teman yang diundang untuk mengisi ke beberapa daerah itu adalah teman-teman yang PMM-nya banyak, yang menggunakan kendaraan di BGB. Jadi kalau tugas dari BGB itu adalah teman-teman yang sudah terpantau oleh BGB. Praktik daerah sudah lebih dari 15 atau 10. Itu mesti nanti diundang untuk mengisi daerah lain. Lain pakai kendaraan di BGB. Itu salah satu hal positif yang tidak disangka oleh teman-teman. Maka saya mohon teman-teman aktif menaikkan, mengupload. Karena saat ini yang digolkan adalah PNM. Kita nggak bisa protes. Sebenarnya PNM bisi gitu. Kalau dulu kan enggak, kalau dulu kan merangkak dari tahap awal 2, 3, terus selama kita positif pakai terus itu. Saya dari 2008 sampai 2000 sampai sekarang. Ya, masih dipakai terus. Itu selama kita kinerja, kompetensi, gawean lampu, kabel, cekatan, ya wis terus. Tapi nek lama nggak niat ya wis langsung berdua sekali berangkat nggak jalan. Itu modelnya besar. Nah ini maka nanti pada poin Bu Etna diikuti, dipahami dengan baik, semoga lancar. Terima kasih. Itu sekedar cerita dan memotivasi panjenengan yang masih muda. Saya berharap para PPKK kemudian juga PNS muda ini ada semangat. Sehingga ini harus mendengar dan itu. Sehingga semakin sorong tahun tidak mungkin akan maksimal.
dalam mencapai hal-hal seperti itu kan jenengan masih punya kesempatan panjang, ya, masih punya kesempatan panjang. Ya kalau saya pengennya sih kalau tidak naik ke dia suara ya nanti ke dosen Amin. karena kesempatan untuk dosen lebih panjang usianya 65, dia suara sudah 65, tapi guru kan 58 atau 60. Kalau nggak pejabat lagi lebih ada lagi 55 kalau di struktural. Maka berpijaklah pada penganangan impian yang telah terwujud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nur Hadi SPD MPD selaku Kepala SMA Negeri 1 Pegadon. Mudah-mudahan dengan sambutan dari beliau menjadikan semangat kita untuk lebih mengembangkan dunia pendidikan. Baiklah, untuk acara selanjutnya langsung saja saya mulai praktek berbagi saya mengenai budaya positif. Semangat pagi teman-teman. Kok kurang semangat ya? Diulangi ya. Semangat pagi teman-teman. Pagi, luar biasa. Terima kasih ya. Baiklah, saya awali dengan pertama perkenalan dulu. Alangkah baiknya tak kenal ya, maka kata orang tak sayang ya. Saya yakin teman-teman sudah kenal saya semua ya. Di sini saya akan membagikan budaya positif. Budaya positif oleh saya sendiri Erna Yati, CGP Angkatan 9 SMA Negeri 1 Pegadon. Baiklah. Yang pertama, apakah Anda setuju dengan pernyataan 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu? Apakah setuju dengan pernyataan yang pertama tadi? Tidak setuju. Alasannya apa? Bisa menambah anak tersebut menjadi brutal lagi dan karena menganggap hukuman anak paling baik seperti itu. Iya, karena kalau dihukum nanti anak malah menjadi lebih nakal lagi, bisa mengulangi perbuatan lagi, ya, tidak malah sadar ya Bu. Iya. Setuju semuanya ya, kalau hukuman itu dapat, tidak setuju ya, karena hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah. Nah, ini, apakah setuju? Iya. Bisa ya, bisa tidak. Iya, bisa ya, bisa tidak. Ini sering dilakukan Bapak Ibu ya? Sering apa tidak? Ya ada, ya. Karena anak tidak membuat tugas misalnya. Terlihat kelas kotor, kamu nggak membuat tugas, ayo silahkan dibersihkan kelas tersebut supaya bersih. Sama-sama ada manfaatnya nggih Bu nggih? Nah, ada manfaatnya. Baca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ya, ini ada yang setuju, ada yang tidak, tapi kebanyakan setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Penghargaan. Setuju? Iya. Tidak setuju? Iya. Mungkin Pak Irul, kenapa tidak setuju? Karena kalau kita memberi penghargaan itu nanti yang termotivasi hanya anak itu saja, dan ketika memberi penghargaan itu anak niatnya malah tidak belajar karena ingin mendapatkan penghargaan dari gurunya.
Iya, jadi motivasinya malah saya mau menjawab, nanti kalau menjawab saya dapat misalnya uang. Ya, jadi tidak ada keinginan sendiri dalam dirinya untuk benar-benar menjawab atau benar-benar untuk belajar dari tumbuh dari dirinya. Begitu nggih? Ya, oke, kita lanjutkan. Coba kita amati. Ya. Nah, inilah Bapak Ibu, nanti yang akan kita bahas ya. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Dan 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5. Posisi kontrol. Dan 6. Restitusi segitiga. Segitiga restitusi. Nah, dari 6 ini kira-kira kata mana yang terlihat asing? Oh, restitusi segitiga, ya. Restitusi segitiga apa ya? Restitusi segitiga itu? Posisi kontrol bagaimana? Oh ya, nanti posisi kontrol juga ya. Itu hal yang baru ya. Posisi kontrol, segitiga restitusi, kemudian yang lain sepertinya tidak asing. Oke ya, nanti kita lanjutkan. Ya, yang pertama dulu, budaya positif, disiplin positif, dan nilai kebajikan universal. Nah, ini tadi ya ada perubahan paradigma. Nah, gambar tangan mengepal, ya, tangan mengepal. Nah, misalnya ada kegiatan, sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggamlah, ya, membuat sebuah kepalan. Nah, kemudian teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda membuka, memberikan benda tersebut. Ya, bisa dengan membujuk, merayu. Coba kepalkan tangan Anda. Ya. Ya. Di dalam genggaman tangan Anda itu, ya, ada barang berharga, ya, yang mana teman Anda, sebelah Anda, ya, ayo dengan berpasangan, ya, misalnya. Bolehkah, ya? Ya. Bolehkah yang digenggam Anda itu dibuka oleh teman Anda? Nah, ayo, iya, boleh dengan merayu, boleh dengan mengoyok-ngoyok, memaksa, ya tidak? Tetap, ya, tangan Anda tetap mempertahankan apa yang Anda miliki, apa yang Anda genggam, karena itu sangat berharga. Nah, apa ya dari maksud paradigma seperti ini? Ya. Nah, dari hal itu, maka siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepalan tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan? Jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol. Ya tidak, Bapak Ibu? Ya. Bapak Ibu sendiri yang memegang kontrol. Ojo jangan saya kasihkan. Ya. Dirayu tetap tidak dikasihkan. Berarti kan Anda yang memiliki kendali, kontrol pada diri Anda sendiri. Nah, tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Kebutuhannya masih harus saya pertahankan, maka tetap dipertahankan. Nah, itulah Bapak Ibu, kontrol itu ada pada diri kita masing-masing, tidak ada pada orang lain. Hanya nanti orang lain juga ada posisinya juga. Selanjutnya,
Perubahan paradigma teori kontrol ini disebut dengan ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini adalah ilusi kontrol, ya. Mengontrol murid. Kita selalu berhubungan dengan murid setiap hari karena Bapak Ibu sebagai guru dan murid jelas merupakan siswa yang patut kita sanjung, patut kita hambakan, ya. Karena tanpa murid apa jadinya kita, ya, tidak bisa mengajar, tidak bisa bekerja. Nah, inilah kemudian kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Dikritik, ya, kemudian kita menjadi bersalah, ya. Saya salah, itu malah kadang bisa menguatkan karakter itu untuk melakukan kesalahan tersebut, ya, akan mengulangi kembali kesalahan tersebut. Nah, ilusi semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kalau positif, maka insya Allah akan bermanfaat. Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang orang tua itu jelas memiliki alat untuk memaksa. Sering terjadi pada kehidupan kita saat ini. Karena orang tua itu sepatutnya harus kita hargai. Nah, selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon teori. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang, ya, agar titik-titik teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau stimulus respon, ya, stimulus respon itu kita mencoba mengubah. Tapi kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Sikap tingkah laku kita pasti memiliki tujuan. Tujuannya di sini tentunya ke hal yang positif. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kalau di teori. Kemudian pada saat rujukan gagal. Tapi yang teori kontrol kolaborasi, ya. Dan konsensus menciptakan pilihan baru. Ini lebih bekerja sama, ya. Kemudian model berpikir menang atau kalah kalau stimulus respon. Tapi kalau teori kontrol, model berpikir menang dan menang. Inilah perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Nah, disiplin positif. Makna disiplin, belajar kontrol diri, menggali potensi kita. Nah, disiplin positif di sini semua berkaitan dengan siswa yang nantinya akan mengubah paradigma sekarang ini, Bapak Ibu. Nah, paradigma sekarang ini untuk disiplin positif itu nanti ada kaitannya dengan peraturan sekolah, peraturan kelas, dan keyakinan kelas, ya. Peraturan sekolah dan keyakinan kelas. Nah, nanti ada bedanya antara peraturan dan keyakinan. Nah, apakah makna disiplin? Disiplin itu artinya belajar. Nah, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain. Untuk mendapatkan kepatuhan, cenderung umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, ini disiplin kadang kita itu masih
salah paham ya antara disiplin dengan apa yang menjadi tujuan dari disiplin itu. Ketika kita mau mendisiplinkan anak, datang terlambat, apa yang Bapak Ibu lakukan ketika melihat anak itu datang terlambat tanpa alasan masuk kelas? Bu Dita? Iya, bertanya terlebih dahulu. Iya, kenapa terlambat? Kemudian siswa menjawab, maaf Bapak, dari kantin. Kemudian apa respon dari seorang guru kalau sudah mendengar dari kantin makan? Marah? Iya, nggak marah deh. Iya, alhamdulillah ya dikasih tahu. Kenapa kok makan? Mungkin dia punya alasan, punya sakit mah. Iya. Tanya lagi. Kalau Kevin ngajak saya. Oh, Kantin bareng-bareng sama temennya. iya, bagus Bapak Ibu. Ya alhamdulillah ya. Ternyata itu sudah mengarah ke budaya positif itu disiplin. Nah, kalau semacam itu Bapak Ibu semua sudah intinya ya memahami, kemudian anak menjadi tidak takut ya kalau mau masuk karena tidak dimarahi. Insya Allah nanti disiplin itu akan muncul dari dalam diri anak itu sendiri. Ya, tidak tanpa dibentak-bentak, ya, tanpa diberi hukuman. Nah, itu disiplin akan mencapai tujuan yang mulia. Nah, selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal, yaitu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut suku bangsa, agama maupun latar belakang. Kemudian setiap perilaku memiliki satu tujuan dari Dr. William Glasser dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Hal ini adalah 6 pilar ya profil pelajar Pancasila yang selalu melekat pada kurikulum Merdeka saat ini. Anak diharapkan ya memiliki nilai kebajikan yang tertera pada 6 profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, berikut ada teori motivasi hukuman dan restitusi. Nah ini, Eva ada kasus Eva kurang menguasai pelajaran matematika. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri dan menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Eva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gugup pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Eva yang berbicara tergagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Eva menertawakan Eva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Eva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Eva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, ini Bapak Ibu, mungkin kasus ini hanya segelintir kecil yang dihadapi oleh Bapak Ibu. Nah, ketika pembelajaran, ada anak yang kurang menguasai pelajaran matematika, kemudian gurunya memberi pertanyaan, anak tersebut tidak bisa menjawab, saking gugupe, tasnya jatuh, dan kemudian malah ditertawakan sama teman-temannya karena disuruh maju, tadi dihukum oleh Pak Seno, dihukum untuk maju sambil menunjuk hidungnya. Bapak Ibu pernah melakukan hal itu? Tidak ya? Tidak, alhamdulillah tidak pernah ya. Nah ini
Kemudian pertanyaan yang muncul, ya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak ya. Mengapa? Karena satu bisa dikatakan itu juga sekarang bully ya, karena disuruh ini itu Iya. depan itu otomatis teman si Iva sendiri minder, malu di hadapan teman-temannya karena ditertawakan. Jadi tindakan Pak Sena bisa dikatakan merugikan juga. Iya, boleh ya. Bagus sekali ya. Ada perundungan unsurnya. Pak Seno membuat Iva itu menjadi malu karena minder ya, karena dipermalukan untuk menuju hidungnya. Ya, Bu Firly mungkin ada pendapat? Dan saya sependapat dengan Bu Wijaroto juga ya. Mungkin menurut Pak Seno itu inginnya memberikan efek juga ke kita, tapi bisa jadi malah menimbulkan trauma. Sehingga mungkin perlu dilakukan upaya yang lain. Iya, terima kasih sekali Bapak Ibu. Alhamdulillah karena ya betul sekali apa yang dikatakan Bu Hia, Bu Firly, bahwa hal semacam itu tidak sepatutnya dilakukan kita sebagai pendidik, ya. Karena itu akan malah tidak menimbulkan anak itu termotivasi, malah menjadi turun ya, mentalnya turun. Padahal kepinginnya seorang guru itu tadi untuk memberikan efek jerah. Selanjutnya, menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mungkin Pak Win, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya, hukuman. Karena apa? Karena itu anak disuruh untuk melakukan menutup hidung ya karena kesalahannya. Iya. Dan sebelumnya belum ada persetujuan atau kesepakatan kalau melanggar itu nanti mau dikasih konsekuensi apa itu kan enggak. Itu tiba-tiba langsung suruh menutup, berarti itu tandanya. Ya, tepat sekali Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Ya. Kalau hukuman itu tidak melihat apa yang menjadi kesepakatan atau keyakinan kelas, langsung tiba-tiba kamu tidak mengerjakan PR, berdiri di depan, jongkok atau lari. Nah, itu hukuman. Namun kalau konsekuensi tadi, bahwa sudah ada kesepakatan sebelum kita melaksanakan pembelajaran. Ayo anak-anak, kita sepakati dulu keyakinan kelas kita, apa yang akan kita sepakati ketika misalnya anak tidak mengerjakan tugas. Dua, nanti anak dengan sendirinya akan tahu konsekuensinya apabila melanggar apa yang menjadi keyakinan kelas tersebut. Nah, itulah ya tindakan Pak Seno, mudah-mudahan tidak dilakukan oleh kita semua karena kita sudah memahami ya bagaimana cara belajar dengan budaya yang positif. Nah, kemudian ini Bapak Ibu, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kemudian tadi ada restitusi, yaitu merupakan pilihan. Kemudian tidak nyaman, kemudian konsekuensi itu tidak nyaman untuk jangka pendek, bisa juga ya, ketika anak itu tadi tidak mengerjakan tugas, kemudian hanya disuruh membersihkan kelas, konsekuensinya maka saat anak itu tidak nyaman, menguatkan untuk murid, restitusi ya. Dari 3 macam ya hukuman,
konsekuensi, kemudian restitusi. Ada identitas gagal dan identitas sukses. Semua hukuman jelas ini akan mengindikasikan kepada kegagalan, ya, kegagalan kita. Tapi kalau sukses jelas akan mengarah kepada hal yang positif. Nah, restitusi, masalah terpecahkan, kemudian korban mendapatkan ganti. Nah, ini yang namanya restitusi, positif, netral, dan negatif. Bapak Ibu, ini adalah contoh-contoh tindakan guru, ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Nah, pernah tidak ini? Tidak pernah sama sekali ya? Meskipun dulu sekali, oh ya alhamdulillah. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket, pernah. Mudah-mudahan kalau pernah itu hukuman gitu, hukuman. Murid diminta untuk push up, ini hukuman ya, hukuman. Pernah ya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Pernah. Ini konsekuensi. Membersihkan tumpangan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Pernah mengganti konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu, ya, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, ini boleh, ya. Itu konsekuensi boleh. Sebagai guru olahraga karena terlambat masuk di lapangan, kemudian anak disuruh keliling lapangan, ya itu ada hubungannya ternyata dengan pelajaran PJOK juga ini bisa menyehatkan tubuh, ya. Nah itu konsekuensi. Tapi sudah disepakati, sepakatan. Sholawatan boleh, kasih ada itu tadi yang dikatakan oleh Pak Widodo. Iya, adanya kayak kesepakatan, betul sekali. Ya, itu. Tapi kalau guru matematika, lihat misalnya, anaknya tidak mengerjakan tugas matematika, disuruh ngepel atau disuruh lari di lapangan basket, itu ada hubungannya tidak kira-kira? Tidak. Itu bentuk apa? Berarti hukuman, ya. Nah itu bentuk hukuman, tidak ada hubungannya. Jadi nanti setelah kita mempelajari Braille ini, mudah-mudahan kita sudah bisa menerapkan. Nah, padahal Bapak Ibu, sebenarnya saya sebelum ikut CGB ini juga pernah ya melakukan hal-hal semacam itu ya. Tapi positif sekali dan banyak manfaat sekali ketika sudah mengikuti pendidikan CGB ini, kita akan berusaha menjadi lebih baik. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu yang termotivasi untuk mengikuti CGB ini mudah-mudahan bisa tambah lolos. Kemudian berdasarkan termotivasi ada 3 hal: mendasari perilaku manusia dan sebagainya, mendapatkan imbalan untuk menghargai diri sendiri. Manusia ingin menjadi manusia merdeka. Merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Untuk menumbuhkan motivasi internal dalam usaha mencapai tujuan restitusi, tujuan disiplin positif. Nah, ini tadi bentuk yang sangat positif Bapak Ibu. Yang positif namanya restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka itu sadar sendiri akan kesalahannya, kemudian akan menjadi lebih baik, ya. Kemudian membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Ciri-ciri restitusi, yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, yang kedua memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar, ya. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan, restitusi fokus pada solusi. Nah, ini Bapak Ibu, keyakinan
Mengapa tidak peraturan saja, tetapi harus keyakinan kelas? Nah, ini. Keyakinan kelas sesuai prosedur yaitu pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Jadi nanti kalau Bapak Ibu misalnya sebelum mengajar, ya sebelum pembelajaran, ada mau menerapkan keyakinan kelas, maka misalnya dilarang masuk kelas kalau terlambat. Nah, ada kata-kata dilarang, ya, dilarang masuk kelas jika terlambat. Nah, itu diganti dengan kata-kata positif. Nah, disiplin tepat waktu. Nah, itu keyakinan, ya. Kemudian ada lagi contoh, jangan berlari di kelas. Nah, kalimat positifnya apa? Berjalan di kelas. Sama halnya kita mendidik putra putri kita seperti Bapak Ibu. Misalnya putra putri kita di rumah, ya, rebutan mainan, lari-lari, ya. Ayo, jangan lari, jangan lari. Nah, anak itu nanti kaget, ya. Terus malam larinya semakin kencang, ya. Tapi kalau kita dengan menggunakan bahasa yang positif, anak coba jalan, nak, ya, yang pelan jalannya. Nah, itu akan menjadikan mindset anak kita juga nanti akan pelan. Nah, yang diambil adalah pelan. Nah, jadi akan itu menggunakan kata yang positif. Nah, itu adalah keyakinan kelas. Nah, ini Bapak Ibu. Lingkungan pengaruh, yang pertama tadi ada apa? Ya, dari mana dulu? Ya, yang mana dulu coba? Yang pertama itu peraturan kelas. Ayo, dari mana dulu? Peraturan kelas. Kemudian nanti akan mengimbas ke lingkungan positif sehingga muncul budaya nanti positif. Iya, tepat sekali ya. Jadi dari yang warna apa Bapak Ibu? Ungu dulu itu tadi, peraturan kelas. Ya. Kemudian ke keyakinan, terbentuk keyakinan kelas. Kemudian membentuk lingkungan yang positif dan tumbuhlah budaya yang positif. Itu harapan kita semuanya. Mudah-mudahan terlaksana di SMA Negeri 1 Pembangunan. Amin. Berkat Bapak Ibu semua harus didukung. Nah, ini Bapak Ibu. Ada kesepakatan kelas itu datang tepat waktu, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Kemudian kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar. Ya, coba Bu Ida mau menerapkan keyakinan kelas apa kira-kira setelah mendapat imbas dari aksi nyata saya? Mungkin lebih memotivasi mahasiswa agar lebih minat dalam Iya, kata-katanya Bu Ida. Satu kata untuk keyakinan kelas. Semangat dan jangan menyerah. Iya, semangat, jangan menyerah. Boleh, ya. Kemudian Bu Yanti, kesepakatan apa? Kira-kira keyakinan apa yang akan diterapkan di kelas Bu Yanti? Saling membantu satu sama lain. Iya, saling membantu satu sama lain dan saling menyayangi. Ya, boleh ya. Bu Yustin apa Bu Yustin? Iya, boleh cuci muka dulu dengan izin. Iya, boleh. Oke. Bu Dita? Menjaga kenyamanan
Oh iya, menjaga kenyamanan kelas bersama. Pak Muson, apa ini Pak Muson? Kami peduli dengan yang bersih. Iya. Kami peduli. Iya, peduli lingkungan ya, peduli lingkungan, boleh. Ya, itu semua adalah kesepakatan kelas yang dibangun oleh antara guru dengan murid ya, dengan murid supaya nanti akan tercipta budaya positif. Ya, tadi perbedaan peraturan dan keyakinan kelas ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan kelas berarti menghormati orang lain. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti tanggung jawab. Hadir di sekolah 15 menit, berarti menghormati orang lain, berkomitmen. Bapak Ibu guru kalau sudah menerapkan keyakinan kelas, hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti Bapak Ibu guru sebelum 15 menit atau sesudahnya kalau masuk? Sebelum juga ya? Dalam? Oh iya ya, kadang kita karena di SMA, Bu, itu kita mau masuk Bu, sudah menggebu-gebu, begitu ganti pelajaran langsung menuju ke kelasnya, tapi di dalam kelas masih ada gurunya. Sudah tadi, dan dia nggak mendengar mungkin. Iya, bagus sekali semangat. Yang dilakukan apa? Apa coba Pak Irul? Sudah menggebu-gebu, kok ada gurunya di dalam? Kembali lagi ke kantor? Oh iya, menunggu di luar ya, menunggu di luar ya, betul sekali. Ya. Jangan malah kalau kita sudah menerapkan keyakinan seperti itu, kita sendiri sebagai pendidik datangnya terlambat ya. Itu misalnya ibu sudah disepakati ketika jam pelajaran, ibu sudah berada di kelas, misalnya, gurunya kok nggak datang-datang. Nah, ibunya melanggar, siapa itu yang melanggar berarti? Gurunya. Ada konsekuensinya tidak? Tidak ada, karena tidak ada kesepakatan ya. Kesepakatannya berarti hanya untuk siswa. Nah, ini perlu teliti lagi ya, perlu dibahas lagi kalau seperti itu. Oke. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Doni, beberapa anak di kelas telah datang pada Bu Ambar dan mengeluhkan perilaku Doni yang sering meminta bekal makan siang teman-temannya dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ambar, apa yang Anda lakukan? Bu Kia? Iya. Jika Anda jawab ya. Jika saya sebagai Ibu Ambar, saya akan panggil ngobrol dengan Doni, kenapa sering minta makanan ke teman-temannya. Mungkin alasannya Doni dia satu belum sarapan, dua mungkin Doni tidak dikasih uang jajan atau uang jajannya kurang, padahal Doni orangnya gemuk, banyak jajan dan sebagainya. Jadi saya ada dekati Doni, ngobrol berdua dengan Doni, kenapa Doni kok kamu sering minta bekal kepada teman-temannya. Iya, terima kasih ya Bu Lia sudah menerapkan nanti istilahnya tadi restitusi ya, memanggil Doni dan menanyai kenapa Doni sering minta jajan ya. Ini bisa dibelikan bukia ya, bisa dibelikan bukia. Besok saya bawakan bekal, saya kasih uang, itu juga solusi gitu ya. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Berarti Doni tersebut. Apa kebutuhan dasar Doni tersebut? Nah, berarti Doni perlu atau membutuhkan makanan ya, membutuhkan makanan. Atau kasih sayang juga bisa, tidak
tidak ada orang tua yang membawakan bekal, tidak ada yang memberikan uang saku juga bisa. Nah, ini kebutuhan dasar manusia, ada kekuatan, ada cinta, ada fun, ada freedom, ya, kemudian kita dapat hidup. Ini adalah saling keterkaitan, ya. Nah, saya lapar, Bu, karena tidak memberi saya bekal ibu saya. Berarti kebutuhan yang ingin dipenuhi adalah bertahan hidup. Agar teman-teman perhatikan saya, bisa ya? Supaya dia karena butuh kasih sayang. Saya hebat kan, Bu, teman-teman jadi takut sama saya. Nah, itu Malai ya, Malai itu hebat katanya. Itu ada penguasaan, ya. Saya bosan sama bekal yang diberikan ibu saya. Nah, itu kebebasan. Kemudian saya senang mengganggu teman-teman, habisnya wajah mereka jadi lucu-lucu. Nah, ini berarti butuh apa? Kesenangan. Nah, kadang tingkah laku anak-anak itu kita tidak tahu loh ibu-ibu. Nah, bocah kok aktif di kelas, ya tidak? Ya. Apa ya, kebutuhan apa ya? Kita sebagai guru harus teliti. Sebenarnya dia itu butuh apa sih kok aktif sekali di kelas? Aktifnya itu aktif yang tadi seperti jahil, ganggu temennya. Nah, tadi ya, mungkin karena mengganggu temennya, dia butuh perhatian. Ya, dia sering minta jajan temennya. Oh, berarti dia tidak cukup bekalnya, ingin bertahan hidup. Nah, itu kebutuhan-kebutuhan anak yang kadang kita sulit mengerti. Jangan kita langsung menghukum ya atau menyalahkan anak. Kamu kok ramai terus? Duduk, keluar. Nah, itu ya yang perlu diperbaiki. Ya, ini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama ada penghukum, membuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau, manajer. Sebenarnya bukan video tadi juga jelas ada hubungannya dengan 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, ini adalah pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Tuh, itu merupakan pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu penghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak, itu sebagai teman, kontrol kita sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sebagai manajer. Dari kelima ini Bapak Ibu, kelima posisi kontrol ini, kira-kira posisi mana yang paling bagus untuk diterapkan oleh Bapak Ibu? Oh iya, tergantung ya. Iya, iya. Dari mana kita melihat kasus ya, dilihat dari mana, kemudian kita sebagai posisi kontrol apa ya. Nanti yang mengerti adalah Bapak Ibu sendiri ya. Kalau langsung tadi dengan membentak ya, misalnya karena kamu nggak pakai sepatu hitam, silakan udah ya dilepas, nggak usah pakai sepatu. Nah, itu penghukum. Nah, itu sebenarnya tidak bagus ya. Nah, ini Bapak Ibu, segitiga restitusi adalah metode untuk menyusun kembali model disiplin di sekolah. Restitusi berfokus pada solusi pemecahan masalah, ya, mengajak murid untuk mengidentifikasi kembali tindakannya sehingga dia bisa menganalisis dan memiliki langkah-langkah yang tepat dalam pemecahan. Ini adalah ciptakan suasana positif, ajak murid untuk berpikir dan menganalisis kesalahannya, beri ruang pada murid untuk memikirkan solusi yang terbaik. Ini adalah segitiganya, menstabilkan, kemudian ada validasi kebutuhan dan baru menanyakan keyakinan. Ini adalah disebut segitiga restitusi. Nah, ini tadi kasusnya terlambat masuk kelas. Nah, bagaimana menstabilkan identitas? Nah, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Misalnya, ya. Yastin, enggak gitu ada.
Justin, sini nak. Nah, ya. Kenapa nak kamu terlambat? Misalnya, ya. Kemudian berbuat salah itu hal manusiawi, ya. Jangan dilakukan lagi, tapi dibangun dengan kesepakatan bersama panitia. Itu adalah menstabilkan identitas. Ya. Kemudian validasi kebutuhan, kamu saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melukanya. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Nah, kemudian menanyakan keyakinan, apa nilai yang kita percaya di kelas. Ya. Kemudian nilai universal apa? Nah, ini refleksinya Bapak Ibu, pemahaman apa yang berubah sebelum dan sesudah mempelajari materi. Nah, silakan Pak Musa coba dari tadi yang saya sampaikan untuk refleksinya, pemahaman apa yang berubah sebelum dan sesudah mempelajari materi budaya positif. Terima kasih. Dari materi tadi kita sebagai guru ya, itu melakukan hukuman itu harus melihat kondisi anak, permasalahan anak, terus tidak langsung menghukum. Berarti menggunakan cara tadi ya, kondisi anak dengan menargetkan jalan keluarnya, bukan hanya menghukum. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi setiap anak salah itu kita harus mencari dulu apa permasalahan, kenapa anak sampai melakukan kesalahan. Untuk refleksi yang kedua, bagaimanakah perbedaan yang nyata terlihat antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Pak Irul, mohon untuk refleksinya. Ya, kalau hukuman itu membuat anak itu merasa tersakiti dalam jangka waktu yang sangat panjang. Dari dalam hukum dapat teringat terus sama hukuman yang diberikan sampai yang belum sampai selesai. Dengan yang lebih bagus kita memberikan konsekuensi atau restitusi. Sehingga kita mengetahui sebenarnya anak ini mengalami masalah apa, sehingga dia bisa mendapatkan, kita bisa menggali anak ini dan dia bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dia hadapi, sehingga dia akan menjadi anak yang lebih baik lagi di masa depan dan tidak membuat anak menjadi trauma atau tersakiti hatinya dengan kata-kata. Maka kita tidak boleh memberikan hukuman, kita memberikan konsekuensi atau melakukan restitusi. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak Irul sudah memberikan refleksi mengenai hukuman. Bahwa hukuman tersebut tidak akan membuat siswa itu menjadi sadar, namun akan menjadi teringat terus. Kemudian apa rencana ke depan untuk menerapkan materi ini? Silahkan. Terima kasih Bu. Jadi ini sebenarnya baik sekali. Karena sudah memberikan ilmu baru bagi kami tentang budaya positif. Harapannya bukan hanya disampaikan secara teori saja, tapi bisa dilakukan oleh semua Bapak Ibu guru. Sehingga benar-benar kita ini sebagai guru bisa menjadi guru yang berpihak pada murid, bukan hanya sekedar memberikan hukuman, tapi bagaimana melaksanakan upaya-upaya yang terbaik dengan restitusi, dengan memberikan keyakinan kelas. Jadi budaya yang muncul nantinya adalah budaya positif, bukan hanya bagi murid tapi juga bagi Bapak Ibu. Itu dari. Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Fili juga tadi benar-benar diterapkan kita semua. Ya. Baiklah, terima kasih untuk aksi nyata berbagi pelajaran budaya positif ini. Sudah saya sampaikan yang dapat kita ambil hikmahnya, yaitu sebagai pendidik, ya, kita tetap menghambakan pada murid, ya, kemudian tidak
mengenal hukum, maksudnya ya hukuman, ya, tidak menerapkan hukuman kepada anak ya tanpa suatu alasan ya. Dan kita sebagai pendidik bisa menerapkan segitiga restitusi yang sudah kita pelajari bersama untuk menumbuhkan lingkungan yang positif dan budaya positif. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang sudah menyempatkan meluangkan waktunya. Kita akhiri aksi nyata berbagi pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana rapat. Terima kasih ya. Alah, isin aku. Terima kasih ya. Ayo foto bareng.